Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul praktikum 12. Kalau di modul sebelumnya, di modul praktikum 11 kita membahas tentang bagaimana kita instalasi Laravel, kemudian mengubah atau memasukkan Laravel ke dalam localhost kita. Nah, di praktikum atau modul praktikum 12 ini kita akan membahas tentang CRUD yang ada di dalam Laravel, create, read, update, dan delete. Kemudian poin yang lain yaitu login dan middleware. Nah, ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa part. Part kedua ini, kalau part pertama kemarin instalasi Laravel, part kedua ini saya akan membahas CRUD-nya, tapi lebih kepada fungsi create dan read-nya terlebih dahulu. Ya, ini yang ada di dalam folder htdoc saya. Saya sudah menginstal satu folder lagi, praktek Laravel, praktis Laravel. Kemudian sesuai dengan modul praktikum yang ke-11 atau di part satunya, saya sudah memasukkan semua folder atau semua isian hasil instalasi Laravel ke dalam folder Laravel. Nah, ini isinya semua di sini. Dan ini sama dengan yang di praktis Laravel 10, cuma saya coba buat sekali lagi. Nah, nanti hasil pada CRUD itu, ini tampilan awal ya, nanti tampilan di indeks studentnya ini akan menampilkan seperti ini. Jadi ada tabel mahasiswa. Ini kalau disesuaikan dengan modulnya, ini sebenarnya tampilannya kurang rapi. Nanti kita perbaiki bersama. Ini ya tampilan di poin ke-15. Tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi tulisan tabel mahasiswanya itu harusnya ada di sebelah kiri, cuma ini masih ada di sebelah kanan berdampingan dengan tombol tambah mahasiswa. Nah, kalau ini diklik, dia akan memunculkan sebuah form untuk isian baru atau create. Nah, ini create-nya, kemudian yang tadi adalah read-nya. Ini read-nya. Ini create-nya dan ini read-nya. Nah, saya akan coba di yang baru. Ini praktis Laravel. Kalau ini di praktis Laravel 10 ya, biar nanti kita ada perbandingan, atau jika menemui kesalahan nanti kita bisa lihat posisi kesalahannya ada di bagian yang mana. Oke, kita mulai dulu dari modulnya. Nah, di modul ini tahapan yang pertama adalah membuat sebuah database. Nah, database ini namanya adalah praktis Laravel. Sebenarnya saya sudah membuat database-nya, cuma kita ulangi saja. Nah, saya sudah membuat koneksinya. Kita coba hapus saja ya. Kalau bisa dihapus, ini delete connection. Kita mulai dari awal aja. Nah, ketika kita membuat koneksi, seharusnya memang MySQL-nya berjalan ya. Kita coba di stop dulu saja. MySQL tidak berjalan, kemudian kita buat koneksinya. Saya ulangi, untuk membuat koneksi kita klik di tanda plus, kemudian di bagian ini koneksinya, connection name, silahkan isikan koneksi atau koneksi 1 gitu ya, atau yang lain terserah. Kemudian ini sudah sesuai hostname-nya 127.0.0.1, portnya pun port standar MySQL, username-nya root belum diganti,
default skemanya kosong, skema itu database. Kemudian kita tes, nah ternyata fail. Nah sekarang kita coba untuk mengaktifkan MySQL nya, kita tes sekali lagi apakah masih fail. Nah sekarang sudah bisa terkoneksi ya, artinya sekalipun kita menggunakan MySQL Workbench, MySQL yang ada di XAMPP pun harus berjalan. Kenapa? Karena sebenarnya MySQL Workbench ini hampir mirip dengan PHPMyAdmin, artinya menggantikan fungsi PHPMyAdmin. Kita klik continue anyway, kemudian OK, successful made the MySQL connection. Kalau udah di OK, nah muncullah ini, kemudian kita bisa klik 2 kali continue anyway. Nah ada di sini sekarang. Nah yang kita lakukan adalah nanti membuat sebuah database baru. Kita klik di bagian skema. Nah di sini sudah ada sebenarnya, ini hasil yang awal. Kita coba bikin atau buat yang baru. Kita buat new skemanya atau database barunya adalah practice underscore Laravel new, kemudian apply. Nah udah create, apply, oke, finish. Sudah ada, dan kalau kita lihat di tabelnya kosong ya. Nah kemudian kita cek kembali di modul praktikum, sudah. Kemudian kita diminta untuk melakukan koneksi dengan file env nya yang ada di dalam Laravel. Kita coba cari, saya sudah buka VS Code nya, saya sudah mengarahkan ke praktis Laravel. Kemudian kita buka folder Laravel, di sini ada env. Nah di sini ada database nya Laravel, kita tinggal coba tambahkan practice underscore Laravel new, kemudian kita simpan, kita close lagi boleh. Nah setelah itu kita diminta untuk membuat model disertai dengan fungsi migrate dan controller. Jadi mengenerate 3 file sekaligus, ada di dalam model, kemudian migration dan controller. Kita coba ya. Nah ini ada di sini. Kita coba masuk dulu ke praktis Laravel. Nah kemudian PHP artisan make model student min mj. Oh ternyata error. Nah errornya di mana? Kita coba masuk lagi ke Laravel. Kita coba sekali lagi. Nah ini, jadi karena tadi tidak masuk ke folder Laravelnya, kita masih di luar folder Laravel, maka artisannya tidak bisa kebaca, fungsi atau komen artisannya tidak bisa kebaca. Nah di sini sudah ada 3 info, model student.php create successfully, kemudian di migrationnya sukses juga, kemudian di student controllernya juga sukses. Nah sekarang kita cek di foldernya, tadi ada di database migration. Nah ini ada, nih sudah ada student, create student. Nah ini kalau dilihat ini tanggal 19
bulan 12 tahun 2023 ini sesuai. Nah, ini bawaan dari si Laravelnya. Nah, kemudian jika dilihat di sini di public function app, ini sudah ada perintah untuk create. Jadi create di dalam skemanya yang mana? Skemanya yang tadi sudah dimasukkan ya. Dimasukkan ke dalam file env. Ini skemanya. Balik lagi. Di dalam skema tersebut nanti akan membuat sebuah tabel bernama student. Nah, secara default dia akan membuat ID dan timestamp. ID itu sebagai primary key-nya. Kita lanjut. Nah, kemudian struktur tabelnya. Nah, ini struktur tabel biasanya kita buat di database. Nah, sekarang kita coba buat via fungsi migrate atau migration. Nah, kita coba buat ya. Ini mau di copy boleh atau mau ditulis satu persatu juga boleh. Saya coba copy saja biar cepat. Nah, jadi di dalam tabel student nanti ada kolom ID default, jadi tidak didefinisikan tipe datanya apa. Nanti kita lihat kalau default tipe datanya apa gitu ya. Kemudian name, ini tipe datanya integer, tidak juga diberi batasannya, artinya ini juga nanti akan diberikan nilai default. Kemudian ada kolom name, dia tipe datanya string itu dia nanti akan menjadi varchar. Ini pun tidak didefinisikan panjangnya berapa, jadi nanti dia akan mendapatkan default. Kemudian kolom gender, dia tipe datanya char atau karakter, hanya satu saja. Kalau satu berarti dia nanti jenis kelaminnya itu P atau L saja. Kemudian departemen sama, kolom ini tidak diberikan secara khusus panjangnya, jadi nanti dia diberikan default ya panjangnya. Tipe datanya string atau varchar. Kemudian kolom address, dia menggunakan tipe data text, nullable artinya boleh null. Kemudian yang terakhir ini yang tadi bawaan timestamp. Nah, jadi nanti ada 1 2 3 4 5 6 7 kolom. Tapi nanti untuk timestamp mungkin dia akan menjadi created atau create, atau waktu dia dibuat dan waktu dia diupdate. Nanti ada create sama update, atau nanti kita lihat ya hasilnya akan seperti apa. Nah, setelah itu setelah kita definisikan atau kita masukkan apa saja yang akan ada di tabel student, kita kemudian menjalankan perintah migrate untuk memigrasikan ini, komen ini untuk dijadikan tabel di dalam skema atau database practice Laravel new. Di sini ya, practice Laravel new. Nah, kita coba pakai ini ya. Jadi di command prompt lagi kita cek, perintahnya adalah php artisan migrate. php artisan migrate. Nah, ini preparing database, kemudian creating table, done. Create user table, create user password table. Nah, ini
mengikuti ya. Ini karena sudah ada file migrate sebelumnya. Ini ya, dilihat dari tahunnya, jadi dia ikut tercreate. Nah, yang terakhir yang milik kita adalah, atau yang baru kita buat adalah student table. Ini juga, dan kita coba cek di dalam MySQL Workbench-nya. Kita refresh. Belum muncul. Kita tutup. Kita kesini lagi. Artinya, nah ini udah ada nih, tabel student. Nah, di tabel student kolomnya apa saja, kita cek. Table student. Oh, ini ternyata create sama updated. ID created dan updated. Nah, ternyata tadi sepertinya belum kita simpan. Jadi yang tersimpan hanya ID dan timestamp-nya. Nah, timestamp itu otomatis terbuat created dan updated. Nah, kita coba, kita save dulu ya, kita ulangi apakah akan berhasil atau gagal. Nah, nothing to migrate. Nothing to migrate artinya semuanya sebenarnya sudah masuk. Kita coba lagi, apakah masih sama? Nah, masih sama. Kenapa masih sama? Karena memang sudah ada tabelnya. Ya, kita coba hapus dulu ya drop table. Nah, tabelnya hilang nih. Sekarang kita coba migrate lagi. Apakah berhasil? Wah, nothing to migrate artinya karena sudah ke migrate tadi ya. Jadi dia sudah tidak mau jalan. Coba kita lihat dan cek. Betul tidak mau jalan dia. Nah, cara yang lain apa? Cara yang lain kita coba untuk mengubah namanya, rename. Oke, kita rename, kita ganti dengan 26. Kemudian kita jalankan. Nah, ini create student table. Jadi seolah dia udah punya log ya. Kalau ini sudah dijalankan, dia tidak mau dijalankan lagi. Kenapa? Biar meminimalisir error. Sudah bikin tabel yang sama kan, kemudian muncul error. Nah, kita coba cek dulu apakah benar masuk atau tidak. Adakah tabel student? Oke, kita lihat. Nah, sekarang udah muncul ya. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut. Setelah ini muncul, kita buka di controllernya, student controller. Kita buka controller di app http controller student controller.
Ya, di student controller ini kita akan membuat sebuah fungsi. Fungsinya adalah ini, public function create. Nah, ini nanti akan menjadi fungsi create. Kita coba copy saja biar cepat. Oke, kita sesuaikan. Fungsi create. Ketika fungsi create ini dipanggil, nanti dia akan return ke folder view. View ini adalah folder yang berisi tampilan halamannya. Nah, di sini ada student.create, artinya dia akan menampilkan file create yang ada di dalam folder student. Nah, folder student ini adanya di mana? Adanya di dalam folder view. Jadi nanti kita membuat sebuah file dengan nama create di dalam folder student, di mana folder student ada di dalam folder view. Folder view ada di mana? Folder view ada di resource, kemudian view. Nah, ini kan baru welcome ya. Nanti kita buat sebuah file namanya create. Nah, kemudian tahap selanjutnya dijelaskan di modul ini adalah membuat rootnya terlebih dahulu sebelum kita membuat file create di dalam folder root tentu ya, agar bisa mengakses fungsi create pada student controller. Nah, kita buka di web.php, ada di root, kemudian web.php. Nah, di sini ya. Wah, saya nggak bisa mengakses ini. Waduh. Oh. Kita buka lagi web. Nah, oke. Nah, di sini kemudian kita root. Bisa sambil langsung atau kita copy paste. Kita coba buka, ini tidak bisa di copy. Saya escape dulu. Kita ketik aja get /student/create, kemudian koma, di sini adalah student controller @create. Nah, kita coba di sini student controller @create, kemudian name-nya student.create. Kita coba cek sekali lagi ya, student controller student tanpa S, kemudian controller double L dengan C besar, student tanpa S, controller double L dengan C besar, kemudian @create diikuti dengan name student create. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ketika kita mengakses URL student/create, maka dia akan memanggil kelas student controller, di mana fungsi yang ikut dipanggil adalah fungsi create. Nah, fungsi create ini bisa berjalan ketika ada name, ada pemanggilan, atau di dalam file itu ada sebuah identitas yang dipanggil, yaitu student.create, atau root yang mengarah ke sini
itu adalah root student.create. Gitu. Kita save dulu, jangan lupa. Kemudian kita lanjut ya. Nah, sampai di sini kita diminta untuk akses. Kita diminta untuk mengakses ke ini student. Kita coba student, apakah ada not found. Kenapa? Karena tidak ada indeksnya. Kemudian create. Saya cek dulu apakah di ini benar create. Oke, benar ya, create. Kita coba. Wah, ternyata target class student controller tidak eksis, artinya kelas ini tidak bisa dipanggil. Kita coba. Ini perbedaan karena ini Laravel 10 ya, sementara yang ada di modul itu Laravel 7. Jadi mungkin karena perbedaan itu harusnya muncul view student create not found, malah ini student controllernya aja nggak bisa kepanggil. Kita coba cek di sini. Ini kita coba panggil controllernya, slash controllernya ada di app, kemudian http ya, kita cek http, kemudian controllers, diikuti dengan nama controllernya student controller. Oke, kita coba. Bukan masih sama, kita coba di clear. Masih ada clearnya enggak? Ternyata udah nggak ada clearnya. Nah, ini ternyata masih sama. Apa yang terjadi? Kita coba menekan ini student controller, kemudian titik dua kelas, koma, ini di kotaknya, save. Oops. Oh, masih sama. Kita sudah ini ya, sudah sesuai dengan errornya. View student create not found. View student create not found artinya error sebelumnya bahwa student controller tidak diketahui itu sekarang sudah bisa diterima atau diketahui. Nah, sekarang yang belum diketahui adalah fungsi student create-nya. Tadi kelasnya nggak ada, sekarang tinggal functionnya yang nggak ada. Kelas sudah solve, tinggal kita buat functionnya. Nah, kenapa tadi bisa menggunakan yang ini? Jadi kembali lagi bahwa Laravel yang digunakan saat ini adalah Laravel 10. Nah, ada sedikit perubahan ketika memanggil kelas dan functionnya. Nah, kalau di Laravel 7, di Laravel 7 kita panggil dengan student controller add create, artinya kelasnya dulu, baru functionnya menggunakan hanya student controller add create. Nah, di Laravel 10 ini dipisahkan student controller titik dua kelas, koma functionnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ya.
Ini sudah. Kemudian kita buat create.blade.php. Nah, create.blade.php tentu kita buatnya ada di dalam view. create.blade.php. Nah, kita lihat isinya, kita copy saja ya. Kalau di copy paste seperti ini nanti hasilnya berantakan. Nah, kita lanjut. Wah, panjang nih sampai di sini dulu. Kita lanjut dengan wow. Save. Nah, kita coba lagi bener apa enggak nih. Udah di save, muncul enggak? Tidak bisa ternyata. Ada apa? Padahal student.create-nya view ya, view student.create not found. Oh ya, maaf, view student.create ini artinya halaman create di dalam folder student yang ada di dalam folder view itu tidak ketemu ya, artinya tidak ada, padahal kita udah tambahkan. Ini kan view. Oh, ternyata salah ya, ternyata saya kurang menambahkan folder student. Kita masukin ke sini. Oh, sudah masuk. Kita cek kembali, muncul. Sekarang muncul. Nah, ini sudah muncul. Kemudian selanjutnya adalah create, sesuai ya. Nah, kemudian jika tombol daftar ditekan maka terjadi error. Kita coba tekan, apakah errornya sama. Nah, ternyata errornya sama. The post method is not supported for this root. Supported method get, add. Method is not supported for root student / create. Supported method get, add. Oh, ternyata lebih detail Laravel 10 ya. Kalau Laravel 7 this root, kalau Laravel 10 itu for root student / create. Artinya metode post yang ada di file create ini sepertinya belum lengkap. Nah, kita cek di modul praktikumnya. Nah, di modul praktikum pada atribut action seharusnya diisi sebuah URL yang di dalamnya bekerja sebagai proses penyimpanan data ke database. Dengan menggunakan Laravel, URL tersebut dapat dikemas melalui Blade. Nah, selanjutnya ya, kita tahu sebuah URL dapat dibentuk pada root, bahkan sebenarnya root yang kita buat sebelumnya telah memiliki alias yaitu student.create. Nah, kita tambahkan dulu ya sebuah root lagi. Dia rootnya seperti ini. Kita copy paste saja. Nah, karena root berarti adanya di web.php. Wah, nah, kita tambahkan root ini. Nah, kita jadi biar sama ya. Nah, apakah ini bisa berjalan atau tidak? Sepertinya tidak bisa, karena ini harus diubah menjadi seperti ini. Plus, koma, ini. Tambahkan foto. Ini
ketemunya ya. Selanjutnya dari create, ketika nanti ketemu student.store, dia akan menggunakan metode post atau mengirimkan. Nah, proses pengirimannya diatur oleh function store yang ada di dalam kelas student controller. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita buat sebuah controller dengan nama store. Ini ya, controller atau function store. Kita copy saja. Student controller. Ini migration sudah tidak jalan. Kita kasih jarak satu baris. Ternyata cukup banyak ya. Oke, sudah. Nah, function store kemudian request. Ada variabel request di sini. Function store ini akan berfungsi sebagai function yang menginputkan data yang ada di dalam form, kemudian diisikan. Setelah diisikan akan diinputkan ke dalam database. Database-nya berarti terkhusus di tabel student ya. Ini ada sebelum insert atau sebelum insert into ya. Ini ada proses validasi data dulu. Nah, proses validasi datanya adalah di kolom name required, artinya harus, size-nya 8 digit, kemudian unique student. Kemudian yang kedua, kolom nama dia juga harus terisi, minimalnya adalah 3, maksimalnya adalah 10. Minimal 3 digit, maksimal 10 digit. Kemudian kolom jenis kelamin. Kolom jenis kelamin ini juga harus diisi P atau L. Kemudian jurusan ini harus diisi. Isinya ya nanti sesuai yang ada di form ya. Ini tidak didefinisikan, tapi harus diisi. Kemudian alamat ini kosong, boleh kosong ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya adalah ada variabel mahasiswa. Variabel mahasiswa ini variabel yang nanti akan mengikuti atau variabel ini bersama dengan si kolom. Variabel yang akan mengirimkan tiap kolom-kolomnya ke dalam tiap kolom-kolom di dalam formnya ke dalam kolom-kolom di dalam database-nya. Nah, student ini mewakili tabel studentnya. Nah, variabel mahasiswa name artinya di dalam kolom name di tabel student dia akan berisi name yang sudah tervalidasi atau isian di kolom name pada form yang sudah tervalidasi. Validasinya apa? Validasinya harus sesuai dengan ini. Kemudian variabel mahasiswa name, kolom name ini akan berisi isian pada form dengan nama atau dengan value yang diberi nama ini. Namanya nama gitu, yang tervalidasi juga. Kemudian gender akan berisi isian jenis kelamin yang juga tervalidasi dulu, P atau L. Kemudian kolom departemen berisi isian jurusan yang juga tervalidasi. Kemudian kolom address ini berisi alamat atau isian alamat
pada form ya. Kemudian variabel mahasiswa save, jadi ini berjalan satu persatu ya. Kemudian save. Setelah save, nanti dia akan memunculkan pesan penambahan data berhasil. Kemudian setelah itu dia akan redirect atau mengarahkan halaman tersebut ke halaman indeks. Ini ada rootnya ya, root student.index. Artinya dia akan mengarah ke file index yang ada di dalam folder student. Karena ini view, berarti ada di dalam folder view. Nah, nanti selanjutnya kita buat file index.blade.php. Save dulu, jangan sampai lupa. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini harus ditambahkan ini use app student di sini ya. Di mana ini? Di controller. Di controllernya kita buat use app student. Kemudian kita coba lanjut ke tahapan selanjutnya. Root view sudah kita buat. Selanjutnya mari kita tempel root tersebut pada tombol edit di show.blade.php. Ini sepertinya bukan di tabel show.blade ya. Form action ini, student store ini harusnya ada di file create. Coba kita lihat file create blade yang baru saja kita buat. Nah, ini harusnya ada di sini nih. Kita lihat ya, di sini ada csrf div class form group. Di atasnya ada pendaftaran mahasiswa dan HR. Nah, seharusnya ada di sini. Bukan di show ya, tapi di create. Kita copy, kita masukkan di sini. Kita lihat ini petiknya salah ya, kelebihan petik. Save. Nah, ini ada student.store. Form action ini dia student.store. Student.store berarti ini metodenya post ya. Jadi ketika si tombol daftar ini diklik, dia akan menjalankan metode post yang mengarah ke dalam atau mengarah ke, kalau di PHP native ini mengarah ke file tertentu, biasanya form action simpan.php gitu. Nah, kalau di Laravel dia menggunakan controller atau function ya, di dalam function. Nah, ini yang dipanggil adalah function store, atau dia menggunakan identitas student.store. Kita lihat di controllernya. Saya nggak bisa ngeklik controller di web di rootnya ya. Kita lihat ketika ada name, ada identitas student.store ini ya, dia akan diarahkan ke kelas student controller dengan fungsi store. Jadi ini dipanggil, nah dia mengarah ke student controller dan menjalankan fungsi store. Fungsi store-nya yang sudah kita buat, function store, kelasnya student controller. Begitu, kita lihat lagi. Nah, kemudian cobalah untuk mengisi datanya sampai ditemukan error seperti berikut ini. Kita coba ya. Tadi di mana? Di sini. Continue. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada postnya juga sudah diisi, namun tidak mau berjalan. Kita kosongkan lagi dulu, kita coba jalankan, continue.
Oh, tidak mau juga. Kita ke student nggak ada, kita ke create, coba di create. Nah, ini ada ya, sudah muncul. Nah, sekarang kita coba isikan 1 2 3 4 5 6. Saya pakai Gunawan saja, kemudian laki-laki. Ini ilmu komputer misalnya, kita daftar. Errornya apa? Kelas app student not found. Nah, ini ada di mana? Kita lihat. Oh, ini nih. Ini error. Nah, ini kan 23 new studentnya ngambil dari kelas studentnya ngambil dari kelas student. Kelas student itu adanya di app. Nah, ini sepertinya salah ini ya. Kita coba di model itu ada di database, kemudian bukan di database. Oh, ini nih, ada di sini di app, kemudian models ya, models. Nah, kita coba seperti ini, save. Apakah bisa? Nah, kita cek errornya berubah. Kita cek apakah error itu sesuai. Nah, ini sesuai. Root student.index not defined. Root student.index not defined, artinya student.index routing student.index-nya belum didefinisikan. Nah, kenapa errornya tadi berbeda ya? Nah, di Laravel 10, kembali lagi di Laravel 10 itu dia harus menyebutkan ini ya. Nah, kalau di Laravel 7 mungkin tidak perlu pakai ini. Nah, di Laravel 10 kita harus menyebutkan ini. Oke, kita lanjut di sini. Oh, kita diminta untuk ngecek di database-nya sudah isi atau belum. Kita coba cek. Student, wah, ternyata sudah isi ya. Ilmu komputer, betul, laki-laki. Ini jamnya nggak tahu jamnya siapa, ini 16, padahal adanya di 11. Nggak apa-apa lah, kita lanjut. Nah, tadi errornya adalah rootnya tidak terdefinisikan. Nah, sekarang kita buat rootnya. Rootnya buat di mana? Sudah pasti rootnya kita buat di web.php. Kita buat di sini ya. Nah, ini kemudian kita delete. Seperti biasa kita harus ubah ini, kemudian kita tambahkan ini, kemudian kita berikan kelas, kita tambahkan petik, jangan lupa tutup kotaknya. Nah, kita save. Kita lihat lagi, perintahnya adalah membuat sebuah fungsi index. Kita copy, kemudian ini fungsi yang ada di dalam controller. Fungsinya sedikit demi sedikit bertambah banyak ya. Nah, kita tambah function index. Ketika nanti ketemu index, nanti variabel mahasiswas ya, bukan mahasiswa tapi mahasiswas, dia akan mengambil isi semua dari tabel student. Kemudian semuanya ini akan ditampilkan di file index.blade.php ya, di mana nanti variabel mahasiswas ini yang akan menjadi tempat perantara atau tempat sementara dari isian yang ada di dalam tabel studentnya. Kita save dulu, kemudian kita lihat
indeks, kita harus buat satu file namanya indeks. Kita buat indeks di dalam folder student, index.blade.php. Nah, kita lihat filenya isiannya cukup banyak juga ya. Kita copy dulu dari atas sampai ke body, terus paste di sini. Ya, nanti diperbaiki sendiri ya susunannya. Ups, oke, kita ulangi lagi. Kita tambahkan di sini, kita save. Nah, sekarang kita coba apakah bisa berjalan ketika ini di refresh. Confirm. Wah, ternyata tidak mau. Kita coba di catch ini ya. Kita coba continue. Nah, muncul ada 3 nih, berarti tadi saya berjalan 3 kali ya. Isiannya, NIM-nya sama semua. Ininya yang berbeda. Kenapa ini berbeda? Karena memang kalau kita lihat di sini strukturnya adalah big integer ya. ID-nya big integer 20. Ternyata ketika kita tidak membuat mengisikan tipe datanya apa, kemudian length atau panjangnya berapa, dia otomatis menjadi big integer dengan panjang 20, primary key, not null, UN ini apa nih, unsigned, kemudian auto increment ya, itu. Kemudian tadi di nama ya, name itu pakai string di sini, kemudian berubah menjadi varchar. Nah, tanpa kita isikan panjangnya, dia otomatis berisi 255 karakter. NIM-nya itu kita isikan hanya integer saja, ternyata integer defaultnya di 11. Di departemen sama ya, varchar defaultnya 255. Oke, sampai di sini sudah berjalan semua. Kita sampai di tahap ke-15. Ini uji coba lagi, uji coba tambah mahasiswa. Tadi juga sudah dibuat, cuma memang namanya sama. Ke input 3 kali karena tadi nge-refresh 3 kali. Kemudian di 17, di tahap ke-17 ya. Ini adalah tahap dimana di sini dijelaskan di NIM ini kan bisa kita nih kelihatan di bagian bawah itu. Ini sebenarnya kalau diklik seharusnya muncul satu tampilan baru. Tampilannya seperti apa? Kita lihat, ini harusnya tampilannya seperti ini ya. Seperti di tahapan nomor 22 ini. Jadi tampilan biodatanya kayak gitu. Nah, kita coba ikuti. Nah, yang pertama adalah, jadi ketika NIM-nya kita klik, dia harus bisa membawa sebuah primary key-nya agar ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Ini ya. Ini kalau kita lihat di bagian pojok kiri bawah, itu kan masih hanya sebuah link ke student saja atau ke folder student saja, tanpa diikuti dengan primary key-nya. Sementara ketika kita mengklik ini, seharusnya akan muncul biodata sesuai dengan yang ada di baris yang diklik ini. Jadi misalnya baris pertama, ketika kita kursornya kita arahkan ke NIM di baris pertama ini, dia harus membawa satu identitas primary key, yaitu ini ID-nya 1, untuk bisa membuka secara lengkap biodata dari nama Gunawan Wibisono, misalnya seperti ini ya. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah membuat root-nya.
kita masuk ke ini, kemudian web. Seperti biasa kita buat root baru, sama ini kita harus ganti ya. Kemudian ini kelas, koma, add-nya kita buang, kemudian jangan lupa ditutup kurung kontaknya. Nah, ini ada student pakai kurung kurawal. Nah, ini ID-nya seharusnya muncul di sini. Jadi dia akan menjalankan function show yang ada di dalam kelas student controller. Ya. Nah, menjalankannya ini gimana? Menjalankannya ketika ada student.show dipanggil. Nah, kita coba ini dulu ya. Kita coba lanjutkan dulu. Nah, ini kemudian setelah kita buat routingnya, kemudian diminta untuk membuat fungsinya. Fungsinya fungsi show. Tadi kan sudah di rootnya juga yang dipanggil kan fungsi show. Student controller. Public function show, kemudian dia membawa student ID. Student ID dapatnya dari mana? Student ID dapatnya dari ketika kursor ini diarahkan, nanti dia akan membawa ID. Nah, kalau dilihat di sini ID-nya dapat dari kurung kurawal student. Kita lanjut dulu ya. Tadi di student controller. Result. Terus result ini akan menampilkan semua yang ada di dalam tabel student ketika dia ketemu find or fail, ketemu dengan variabel student ID. Nanti dia akan di return atau dikembalikan atau diarahkan ke file show.blade.php. File ini ada di dalam folder student. Folder student adanya di dalam folder view. Nah, nanti isi yang ada di dalam variabel result itu akan dikembalikan ke student. Kita save dulu, jangan lupa. Dan selanjutnya kita buat filenya show.blade. Ini bisa satu kali copy dulu, kemudian kita ke student, create show.blade.php, kita paste, save. Nah, kemudian mari kita tambahkan. Nah, ini katanya mari kita tambahkan kode berikut. Nah, kita nambahnya di mana? Kita menambahkannya ada di indeks. Seharusnya ini ada di indeks ya. Di sini tidak disebutkan, cuma ini harusnya adanya di indeks. Kita cek nih, tbody. Nah, ini kan memunculkan semua ya. Kita coba lihat th loop iteration. Loop iteration artinya dia melakukan looping yang ada di sini. Kemudian dia dimasukkan ke dalam ahref root. Nah, ini berarti jangan lupa ini ke bawah. Root student.show artinya ketika link ini nim mahasiswa ini diklik, dia akan mengarah ke
file show.blade.php, atau dia akan mengarah ke routing yang mendeklarasikan atau mendefinisikan nama student.show. Kita lihat. Nah, ini ya. Ketika nama student.show dipanggil, dia akan mengarah ke dalam function show yang ada di dalam controller student controller. Nah, ini mana tadi di index ya, di index Blade. Nah, studentnya ini didapatkan dari ID apa? ID yang tersimpan di folder di tabel student, variabel student s variabel mahasiswa. Nah, variabel mahasiswa ID ini menyimpan kolom ID yang ada di dalam tabel student. Dari siapa? Dari NIM yang muncul. Nah, jadi ketika kursornya kita arahkan ke NIM, harusnya dia membawa ID dari NIM tersebut. Kita save dulu. Kita coba refresh. Root student.show not defined. Nah, ini di bagian pojok kiri bawah ya, bisa kita lihat ada praktis Laravel /student/1. Kita arahkan ke bagian berikutnya itu 2, bagian berikutnya itu 3. Ini karena kita ngurut ya. Nah, ini berarti seharusnya kita sudah bisa mengklik dash. Nah, berhasil. Cuma ini yang tidak ke bawah itu adalah CSS-nya. Kembali. Nah, ini sama aja. Ini ya, muncul 2 nih. Ini ID-nya. Kita coba lihat di show. Oh, ini potong. Oke, ini kalau dikembalikan ini sama ya, ini kebetulan sama semua. Ini kita lihat refresh. Ada database practice Laravel new, kemudian di student kita lihat date aja. Value-nya kita ganti coba. Enggak. Refresh dulu. Ada yang 4. Nah, ini nih. Ini ya. Setelah kita ganti 4 1 2 harusnya 3, sekarang 4. Kalau diklik, nah masih sama, artinya masih bisa berjalan walaupun ID-nya kita ganti. Oke, sampai di sini dulu part 2 nya. Jadi create tambah mahasiswanya sudah, atau kita coba lagi ya, kita coba dengan ini. Nama lengkapnya adalah tadi ada nama Tony Stark gitu. Ini kita kasih perempuan saja. Teknik telekomunikasi, ini jalan Panjaitan bersama misalnya.
Des. Wah, ternyata validasinya muncul nih. The name field must be 8 karakter. Kita lihat ini berapa? 4. Oh, ini 10 ternyata. Kita kurangi 2. Terus namanya kita isi 3 aja. X daftar. Ternyata mau. Kenapa mau? Karena kan tadi minimal 3 ya. Kalau kita tadi isikan 2 mungkin nggak mau. Kita coba lagi deh. Ini tuh aja. Laki-laki sekarang kita ganti ke teknik komputer bersama 2 daftar. Nah, ternyata nggak mau nih, harus 3. Oke. Des. Ya, nimnya sama, bisa masuk. Oke. Sampai di sini kesempatan kali ini. Jadi ada create melalui tombol tambah mahasiswa, kemudian R-nya atau read-nya. Nah, ini read-nya ini di indeksnya ini menampilkan apa yang tersimpan di dalam tabel student. Table student. Nah, ini kan muncul ya, sama. Jadi fungsi read-nya juga sudah bisa berjalan. Fungsi read. Ini fungsi read-nya bisa berjalan. Fungsi create-nya pun bisa berjalan. Nah, untuk part selanjutnya kita berarti lanjut di update, kemudian ada delete ya. Ada delete. Kemudian ada login dan middleware. Oke. Ya, saya cukupkan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa berguna untuk kita sekalian apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.